Di jalanan Roma, Enzo berlari secepat mungkin. Polisi mengejarnya karena dia mencuri jam tangan. Pengejaran itu berlangsung beberapa saat, dan ketika Enzo melihat adanya protes, dia berbaur dengan kerumunan untuk memperlambat laju polisi. Akhirnya dia mencapai jembatan dan mobil polisi menghalangi jalannya, jadi dia bergegas bersembunyi di dalam derek di sungai. Sayangnya petugas melihat apa yang dilakukannya, dan Enzo tidak punya pilihan selain melompat ke dalam air. Dia menunggu sampai polisi pergi untuk mulai bergerak lagi, dan secara tidak sengaja menginjak beberapa tong tua yang membuatnya terpeleset. Sebuah tong pecah dan Enzo berakhir dengan tubuh penuh bahan radioaktifnya. Dengan berpegangan pada derek, dia berhasil muncul kembali dan mulai berjalan pulang. Selama perjalanan di dalam bus, dia terus-menerus batuk dengan cairan yang sangat tidak enak. Ketika dia berjalan beberapa blok terakhir menuju apartemennya di daerah kumuh, tubuhnya terasa semakin lemah setiap kali dia melangkah. Malam itu Enzo menghabiskan banyak waktu di kamar mandi dan memuntahkan lebih banyak zat hitam. Ketika dia naik ke tempat tidur, dia tidak bisa berhenti gemetar bahkan ketika menutupi tubuhnya dengan beberapa selimut. Di TV, berita membicarakan tentang pengeboman baru-baru ini dan semua protes yang meminta bantuan pemerintah. Di pagi hari Enzo merasa lebih baik dan ludahnya jernih lagi. Setelah sarapan cepat, dia pergi menemui tetangganya dan Sergio untuk menjual jam tangannya. Tetapi dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan pertemuan dengan gengnya. Di kantor, pemimpin geng Fabio sedang berdebat dengan anak buahnya tentang cara melanjutkan misi mereka berikutnya. Mereka perlu mengambil sejumlah zat ilegal dari sepasang saudara keledai. Antonio tidak terlalu senang dengan rencana improvisasinya dan mengeluh. Tetapi Fabio menuntut kepatuhan. Lalu salah satu dari mereka membawakan Fabio sebuah ponsel baru namun warnanya bukan yang diminta. Jadi Fabio mulai memukulinya sampai mati. Setelah pertemuan selesai, Sergio akhirnya bertemu Enzo dan membeli jam tangan tersebut. Ketika Enzo hendak pergi, Sergio meminta Enzo untuk bergabung dalam misi juga. Itu cukup berisiko tetapi Enzo membutuhkan uang jadi dia setuju. Kemudian mereka pergi ke rumah Sergio untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan dan Enzo bertemu putri Sergio, Alessia. Dia berperilaku agak aneh dan sering menggambar karya seni kekanak-kanakan yang dia gantung di setiap dinding. Alessia memberitahu Sergio tentang anime favoritnya, Steel Jack, dan sebenarnya percaya bahwa sang pahlawan akan datang untuk menyelamatkannya suatu hari nanti. Ketika para lelaki itu pergi, Sergio meminta maaf atas perilaku putrinya dan mengungkapkan bahwa putrinya mengalami kerusakan psikologis. Dia memang sudah istimewa sejak kecil, tapi setelah ibunya meninggal, dia menutup diri dari kenyataan. Beberapa saat kemudian Sergio dan Enzo menjemput saudara keledai itu di bandara dan mengantar mereka ke lokasi konstruksi yang kosong. Salah satu dari mereka merasa sakit dan yang lain bersikeras mereka harus pergi ke rumah sakit. Tetapi Sergio meninjunya dan menyuruhnya untuk menyerahkan paket terlebih dahulu. Saudara-saudara itu memiliki zat yang tersembunyi di dalam tubuh mereka dan misinya adalah mengeluarkannya dengan aman. Mereka pindah ke lantai 10 gedung tempat saudara-saudara itu seharusnya membuang paket-paket itu. Namun saudara yang sakit itu tiba-tiba mengalami kejang dan meninggal. Rupanya bungkusan itu pecah di perutnya dan dia mengalami overdosis. Sergio mengumumkan mereka harus membedah mayatnya untuk mendapatkan paketnya. Saudaranya yang masih hidup marah dan melemparkan air ke wajah Sergio untuk mengalihkan perhatiannya sebelum mencuri senjatanya. Pada saat yang sama, Sergio menerima panggilan di telepon genggamnya, sehingga anggota geng lainnya mendengar bagaimana Sergio tertembak beberapa kali. Dengan kekuatan terakhirnya, Sergio menghancurkan kepala orang itu ke tiang. Saat kedua tubuhnya ambruk, saudaranya menembak sekali lagi dan mengenai bahu Enzo, menyebabkan dia jatuh dari gedung tinggi. Tubuh Enzo menghantam tanah dengan rasa sakit yang tak tertahankan, namun tidak ada satupun yang terluka. Dia berdiri sambil merasa sakit dan bingung, jadi dia melarikan diri. Sementara itu Fabio dan gengnya bertemu dengan Nunzia, seorang teroris berbahaya dan salah satu pengedar terbesar di Roma. Fabio seharusnya membawakannya paket-paket dari saudara-saudaranya, tetapi dia berbohong dan berjanji akan segera memberikannya barang-barang itu. Dia tahu jika dia gagal, dia akan membunuhnya. Dalam perjalanan pulang Enzo dihentikan oleh Alessia, yang bertanya tentang ayahnya. Enzo mengabaikannya dan memasuki apartemennya untuk bergegas ke kamar mandi, di mana dia menutupi luka tembak dengan tisu toilet. Alessia menolak untuk menyerah dan mulai menggedor pintunya yang menyebabkan Enzo yang sangat frustrasi menjawab dengan meninju kayu. Yang mengejutkannya, dia menciptakan sebuah lubang hanya dengan tinjunya. Untuk mengujinya, dia mendorong lemari pakaian dan merobek radiator dari dinding hingga membengkokkannya, yang mengonfirmasi bahwa dia sekarang memiliki kekuatan super. Selanjutnya Enzo keluar dengan mukanya tertutup dan menemukan mesin ATM. Dia menggunakan kekuatan barunya untuk memukulnya beberapa kali, membuatnya cukup longgar untuk merobeknya dari dinding. Dia membawanya kembali ke tempatnya dan menggunakan uangnya untuk mengisi kulkasnya dan membeli beberapa film porno. Ketika dia memeriksa luka di bahunya, lukanya sudah sembuh. Pada saat itu dia mendengar teriakan dan keluar untuk mendapati Fabio dan anak buahnya sedang mengganggu Alessia. Ternyata mereka tidak tahu kemana Sergio membawa saudara-saudaranya dan mereka membutuhkan informasi tersebut. Tetapi Alessia menjawab dengan lebih banyak delusinya. Awalnya Enzo mengabaikan mereka dan mencoba turun ke bawah, tetapi Fabio terganggu oleh kehadirannya dan menamparnya. Enzo terus bergerak dan geng itu mendorong Alessia ke rumahnya. Mereka mulai mencari tempat itu untuk paket-paket ilegal, dan ketika mereka mengambil DVD anime Alessia, dia panik dan mencakar Fabio dalam prosesnya. Dia langsung memukulnya beberapa kali sebelum meminta salah satu anak buahnya untuk menangkapnya. Saat pria itu menyentuhnya di tempat yang salah, Fabio mengambil pisau dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memberitahu di mana Sergio berada. Tiba-tiba Enzo menerobos jendela dengan wajah tertutup untuk menyembunyikan identitasnya. Seorang gangster datang mendekat untuk memukulnya, tetapi Enzo hampir tidak merasakan sakit dan dengan mudah mengangkat pria besar itu untuk melemparkannya ke atas meja. Fabio menyandera Alessia dan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan orang asing itu. Namun Enzo mengalahkan mereka semua dalam hitungan detik berkat kekuatan barunya. Fabio yang ketakutan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan pergi dan para pria itu bergegas keluar dari apartemen. Alessia menggunakan kesempatan itu untuk memukul Fabio dan membebaskan dirinya, menyebabkan dia terjatuh.
Fabio menjatuhkan pisau ke kaki Enzo sebelum melarikan diri bersama anak buahnya. Setelah itu, Enzo mengeluarkan pisaunya dan melihat ke dalam sepatunya dan menyadari dia telah kehilangan jari kakinya. Alessia mengira Enzo adalah pahlawan dari anime favoritnya dan meminta dia untuk membawanya ke rumahnya agar dia bisa aman. Mereka pergi ke tempatnya dan Enzo menjahit kembali jari di kakinya sementara Alessia terus mengoceh tentang pahlawan super animasi itu. Dia pikir Enzo harus membantu seluruh kota tetapi dia mengaku tidak peduli dengan orang lain dan hanya menyelamatkannya karena dia adalah putri Sergio. Ketika dia bertanya tentang ayahnya lagi, ayahnya berkata dia tidak tahu di mana dia berada. Malam itu Alessia tidur di tempat tidur dan Enzo mengambil sofa, tetapi dia tidak bisa tertidur karena terganggu oleh tubuh Alessia. Saat dia menggeledah jaketnya, dia menemukan sebuah kotak berisi beberapa kertas yang merinci rencana untuk merampok truk lapis baja. Keesokan paginya Enzo bangun dan mendapati Alessia sedang menonton film porno dan langsung mematikannya. Saat dia memeriksa kakinya, dia menemukan jari kakinya belum menempel kembali ke tubuhnya. Jadi sepertinya tidak semua luka bisa disembuhkan. Karena Alessia tidak memiliki saudara, Enzo membawanya ke panti jompo tempat Sergio mengirimnya setiap kali dia dijebloskan ke penjara. Enzo berjanji akan kembali menjemputnya besok dan ikut bermain ketika dia terus memanggilnya dengan nama dari anime. Ketika Enzo kembali ke rumah, dia mempelajari rencana Sergio tetapi juga menonton beberapa episode serial favorit Alessia. Sementara itu rekaman keamanan Enzo mencuri ATM telah menjadi viral. Fabio dan gengnya melihatnya dan mereka menyadari bahwa itu adalah orang yang sama yang menyerang mereka. Kelompok itu masih mencari paket-paket itu karena Nunzia sedang menunggunya tetapi Antonio berpikir mereka harus mengambil pinjaman untuk membayarnya. Namun Fabio menolak meminta bantuan siapapun untuk melindungi reputasinya dan mengumumkan bahwa mereka akan merampok truk lapis baja tersebut. Ketika mereka kembali ke kantor, anak buah Nunzia memberitahu Fabio bahwa mereka telah menemukan mayat Sergio, jadi Nunzia ingin uangnya besok. Keesokan harinya Fabio dan anak buahnya bersembunyi di rumput tinggi di pinggir jalan untuk menunggu truk. Namun Enzo ada di jembatan dan melemparkan batu ke truk untuk menghentikannya. Kemudian dia melompat ke atasnya, memecahkan jendela, dan melempar pengemudinya keluar. Karyawan lainnya menyerah karena takut, jadi Enzo melanjutkan dengan meninju pintu belakang. Begitu dia berhasil merampoknya, dia bisa mencuri semua uangnya. Fabio yang marah keluar dari persembunyian untuk melepaskan tembakan, tetapi Enzo malah melarikan diri. Geng tersebut tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama karena karyawan tersebut sudah menelepon polisi. Malam itu Enzo mengisi kulkasnya lagi dan membeli proyektor untuk melanjutkan menonton serial tersebut. Momen itu terganggu oleh bel pintu dan ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat mobil polisi terparkir di luar. Enzo membuka pintu cukup lebar untuk menemukan dua petugas polisi yang menemukan Alessia berkeliaran, jadi mereka membawanya kembali. Setelah polisi pergi, Alessia memberikan Enzo sesuatu yang dia rajut untuknya, dan mengatakan dia harus memakainya saat dia berubah. Enzo mencoba mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin dia ada di sana, tetapi Alessia menemukan dia telah membeli seluruh DVD, serangkaian seri favoritnya dan mereka akhirnya menontonnya bersama. Selama maraton, Alessia berusaha meraih lebih banyak makanan namun secara tidak sengaja meraih tangan Enzo. Dia memegangnya dengan lembut dan meremasnya tetapi saat dia mengeluarkan sebuah DVD, kotak dari bawah kakinya Alessia mengalami gangguan mental. Dia pikir Enzo mencoba untuk berbuat kotor padanya dan memohon belas kasihan sambil mengatakan itu menyakitkan. Menyadari bahwa dirinya pernah disakiti di masa lalu, Enzo memeluknya dan bersumpah tidak akan menyakitinya. Sementara itu anak buah Nunzia berada di tempat pertemuan, tetapi tidak melihat Fabio, jadi mereka mencoba meneleponnya. Fabio menolak panggilan itu sambil memperhatikan mereka dari jauh. Keesokan paginya, Fabio memperhatikan beberapa grafiti pencuri bertopeng misterius di dinding gedungnya. Di kantor Fabio, mendapati Antonio sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pinjaman itu sehingga dia dapat membayar Nunzia. Terjadilah pertengkaran namun tidak peduli seberapa keras Fabio berteriak, Antonio tidak menghormatinya lagi dan berkata bahwa sekarang dia yang memegang kendali. Ketika Antonio berjalan keluar, Fabio mengirim anjing-anjingnya untuk menganiaya dia sampai mati. Kembali ke Enzo, dia membawa Alessia ke taman hiburan yang terbengkalai karena dia ingat datang ke sini bersama orang tuanya saat mereka masih menjadi keluarga yang bahagia. Alessia duduk di biang lala dan Enzo menggunakan kekuatannya untuk membuatnya bergerak, yang membuatnya sangat bahagia. Setelah itu mereka pergi ke mall, di mana Alessia menugaskan karakter kepada setiap orang asing yang mereka lihat di sekitar. Dia meyakinkan Enzo untuk mencobanya, tetapi dia kurang imajinasi. Mereka berhenti di sebuah toko untuk membeli kostum putri yang selalu diinginkan Alessia. Dia mengundang Enzo ke ruang ganti bersamanya dan memberinya beberapa ciuman polos. Enzo akhirnya kehilangan kendali dan mendorong Alessia ke dinding untuk melakukan hal kotor, meskipun Alessia tidak menikmatinya. Ketika mereka meninggalkan mall, Alessia marah dan berteriak pada Enzo karena tidak membantunya menemukan ayahnya. Jadi Enzo akhirnya memberitahunya bahwa Sergio sudah mati. Alessia mengalami gangguan mental dan menyalahkan Enzo karena tidak melindungi ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia sekarang mengerti bahwa Enzo tidak punya teman karena dia tidak peduli dengan siapapun, bahkan dia. Lalu dia kabur sendirian. Sementara itu perampokan truk muncul di berita dan Fabio melempar barang-barang di sekitar kantornya karena iri dengan popularitas orang asing itu. Beberapa detik kemudian Alessia naik tram, tetapi tiba-tiba berhenti ketika Enzo meraihnya dari belakang. Orang-orang melihat kekuatannya dan menyadari bahwa dia adalah pencuri terkenal, jadi mereka mulai merekamnya. Setelah menghentikan sistem tram, Enzo masuk ke dalam dan meminta maaf kepada Alessia. Dia setuju untuk pergi bersamanya tetapi juga mengingatkannya untuk memakai masker karena para penumpang kini telah melihat wajahnya. Enzo membawa Alessia keluar dari tram dan orang-orang mengikutinya untuk merekamnya. Momen itu terhenti ketika sebuah bom baru meledak di kota tersebut. Sementara semua orang panik, Enzo mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Alessia tanpa diketahui. Beberapa menit kemudian mereka sampai di kantor polisi dan Alessia mengidentifikasi jasad ayahnya. Di tempat parkir, Fabio bertemu dengan teman dealer untuk meminta pinjaman dan mereka akhirnya menjadi nakal di dalam mobil. Tiba-tiba Nunzia muncul bersama anak buahnya, yang menyeretnya keluar dari kendaraan dan memukulnya.
Fabio mencoba menjelaskan bahwa dia punya uang, tetapi dia diabaikan. Nunzia menembak pengedar lainnya dan mengambil uang dari mobil sementara anak buahnya mengikat Fabio dengan lakban. Lalu mereka menyiramkan gas kepadanya dan mengisi mulutnya dengan sabun sambil mengejeknya karena menangis. Nunzia menyiapkan korek apinya namun, alih-alih membakarnya dia malah tertawa dan berkata mereka hanya bercanda. Pada saat itu, bandar lainnya mengungkapkan bahwa dia masih hidup dan melepaskan tembakan, dengan cepat membunuh semua anak buah Nunzia. Fabio menggunakan kesempatan itu untuk mencuri pistol dari seorang pria yang terjatuh dan melepaskan tembakan juga, melukai kaki Nunzia sebelum dia melarikan diri dengan mobilnya. Fabio yang marah mengatasi rasa frustrasinya dengan menembak dealer lainnya juga. Malam itu Fabio kembali ke kantornya hanya untuk menemukan semua anjingnya dan seluruh gengnya telah mati. Di TV dia menonton rekaman Enzo di tram dan mengenalinya sebagai pria dari tangga. Pada saat itu satu-satunya anggota geng yang masih hidup memasuki ruangan dan Fabio mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membalas dendam. Mereka masuk ke mobil tepat pada waktunya untuk menyaksikan Alessia dan Enzo meninggalkan apartemen mereka dengan sekantong pakaian dan pergi dengan sepeda. Jadi mereka mulai mengikuti mereka. Beberapa waktu kemudian Enzo dan Alessia bersembunyi di sebuah hotel di kota lain, berharap polisi tidak akan menemukan mereka di sana. Enzo menceritakan kepada Alessia betapa sulitnya tumbuh di daerah kumuh dan bagaimana dia harus menyaksikan semua temannya terbunuh dalam perampokan. Tiba-tiba Fabio menerobos masuk ke dalam ruangan dan menembak Enzo dengan obat penenang, menyebabkan dia pingsan sementara anteknya juga masuk untuk menangkap Alessia. Ketika Enzo terbangun, dia menemukan dirinya diikat dengan banyak lakban. Alessia ditahan di dalam mobil van dan Fabio mengancam akan membunuhnya jika Enzo tidak memberitahunya cara mendapatkan kekuatan. Awalnya Enzo mengatakan dia tidak tahu, jadi Fabio memerintahkan penjahat itu untuk menyakiti Alessia. Mendengarnya kesakitan, Enzo tidak punya pilihan selain bekerja sama. Enzo membimbing Fabio ke titik di sungai di belakang derek, tetapi Fabio menolak untuk melompat karena dia pikir itu jebakan. Pada saat yang sama Alessia memberitahu anteknya bahwa dia butuh bantuan untuk buang air kecil dan begitu dia cukup dekat, dia menusuk lehernya dengan jarum rajut. Dia berlari menuju sungai, di mana Nunzia dan para penjahatnya juga muncul. Fabio melepaskan tembakan dan mencoba menangkap Alessia sebagai sandera namun musuh dengan cepat menembaknya jatuh. Saat Enzo memeriksa Alessia, dia menemukan dia juga telah tertembak. Fabio yang sekarat mencoba merangkap pergi tetapi Nunzia menghentikannya dengan membakarnya dengan penyembur api. Fabio panik selama beberapa detik sebelum tubuhnya jatuh ke sungai. Sebelum meninggal, Alessia menyuruh Enzo untuk menjadi pahlawan JX dan menyelamatkan semua orang. Keesokan paginya, Fabio muncul dari sungai dengan tubuh penuh limbah kimia. Dia memakai sedikit riasan untuk mengatasi bekas luka bakar dan bahkan memilih wig. Ketika dia mencoba membunuh seekor lalat, dia menghancurkan bagian mobilnya, membuktikan bahwa dia juga memperoleh kekuatan super. Kemudian dia pergi ke markas Nunzia dan meletakkan teleponnya untuk merekam pertarungan berikutnya. Berkat kekuatan barunya, dia dengan mudah membunuh setiap antek di ruangan itu. Saat dia sampai di Nunzia, dia memeluknya begitu erat hingga tulang belakangnya patah dan membunuhnya. Setelah menari dengan tubuh itu, dia melihat sebuah pintu misterius dan membukanya untuk menemukan berbagai macam senjata. Bahan peledak tersebut membuktikan bahwa geng Nunzia lah yang mengebom kota tersebut. Sementara itu Enzo terlalu sedih untuk melakukan apapun dan hanya berkeliaran. Sepasang polisi melihatnya dari mobil mereka tetapi ketika mereka mencoba mengejarnya, mereka secara tidak sengaja menyebabkan kendaraan keluarga itu menabrak. Para petugas berlari untuk menyelamatkan sang ibu, tetapi mereka tidak berhasil menangkap putrinya tepat waktu dan mobilnya terbakar. Enzo segera bergegas ke mobil dan merobek pintu untuk mengeluarkan anak itu. Sang ibu bertemu kembali dengan anaknya dan memeluk Enzo untuk mengucapkan terima kasih, yang mengingatkannya pada Alessia. Lalu TV di gerobak makanan menunjukkan video Fabio membunuh geng Nunzia yang telah menjadi viral. Video diakhiri dengan Fabio yang berbicara ke kamera, mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bertekad untuk menghentikannya, Enzo meyakinkan seorang pengemudi untuk meminjamkan sepedanya. Ketika orang itu menanyakan namanya, Enzo memperkenalkan dirinya dengan nama pahlawan anime. Sementara itu Fabio berhasil sampai ke stadion yang penuh dengan orang dengan berpura-pura menjadi gelandangan, yang memungkinkan dia mengejutkan para penjaga dan menjatuhkan mereka. Begitu masuk, dia mulai menyiapkan bom. Ketika Enzo juga tiba di stadion, seorang karyawan mengingatkannya bahwa ia memerlukan tiket, tetapi Enzo hanya memindahkan sepotong gerbang berat itu dengan tangan kosong. Dia segera menemukan Fabio dan mencoba melawannya, tetapi Fabio mengejutkannya dengan kekuatan barunya dan melemparkannya ke dinding. Enzo membalas dengan melemparkan toilet ke kepala Fabio dan pertarungan berlanjut. Para pria melancarkan pukulan dengan kekuatan luar biasa dan terus menggunakan dinding untuk memberikan kerusakan ekstra. Menyadari bahwa ia tidak dapat memenangkan pertarungan ini, Fabio mencoba melarikan diri dan Enzo mengejarnya sementara polisi mulai mengepung gedung tersebut. Setelah banyak berlari, Fabio bersembunyi di antara kerumunan di tribun, tetapi Enzo masih menemukannya dan mulai memukulinya, menyebabkan dia menjatuhkan detonator. Fabio membalas dengan pukulan dan melempar Enzo sebelum melompati tembok. Ketika Enzo berhasil pulih, dia melihat polisi mencoba menangkap Fabio. Dia memutuskan untuk melompat juga dan kepalanya terbentur saat mendarat, membuatnya pusing. Hal ini memberi Fabio waktu untuk mengalahkan polisi dan melarikan diri. Enzo memaksa tubuhnya untuk bergerak dan mengejar Fabio, yang mengaktifkan bom secara manual di dalam ambulans dan berlari untuk melarikan diri lagi. Ketika Enzo menyadari hanya ada 5 menit sebelum ledakan, dia masuk ke kursi pengemudi dan berangkat. Sayangnya polisi memblokir jalan dan tidak mundur saat dia menyebutkan bom. Enzo memutuskan untuk mengambil bom dan mendorong ambulans ke depan, menyebabkannya menabrak mobil polisi. Saat para petugas teralihkan, Enzo berlari melewati kerumunan untuk mencoba mencapai jembatan, namun malah dijatuhkan oleh Fabio. Bom jatuh di dekat pagar sementara Fabio mulai menghancurkan kepala Enzo ke tanah. Kemudian Fabio berlari ke arah bom dan menurunkan waktunya menjadi 15 detik. Enzo pulih tepat pada waktunya untuk menjegalnya kembali, menyebabkan mereka jatuh ke sungai bersama bom. Ledakan akhirnya terjadi di bawah air dan tidak menghancurkan apapun, hanya mengirimkan semburan air yang menjatuhkan kepala Fabio ke jembatan.
Selama beberapa hari ke depan, setiap media berita membahas apakah Enzo benar-benar pahlawan atau hanya seorang pencuri. Mereka berasumsi dia tenggelam saat ledakan itu, tapi sebenarnya dia berhasil keluar dari sungai dan sekarang dia memakai topeng yang dirajut Alessia untuknya agar identitasnya tetap tersembunyi saat membantu kota.